Rismon Sianipar kelihatan panik dan stres. Dia sudah mengetahui kalau tuntutannya sampai 12 tahun penjara. Dan dia menyebut-nyebut nama Prabowo Subianto. Mungkin juga dia mau meminta tolong kepada Prabowo Subianto untuk bisa melepaskan dari jeratan hukum ya. Namun demikian kalau menurut saya sih sudah tidak mungkin hal ini terjadi. Dan inilah pernyataan Rismon Sianipar. 6 anak manusia ini sekarang sudah dilupakan. Saya kadang-kadang pagi sedih. Ada anak manusia di sana, Pak Prabowo Subianto. Seumur hidup, Pak, nggak ada harapan keluar, Pak. Mereka anak manusia, Pak Prabowo Subianto. Aduh, sedih kali, Pak Prabowo Subianto. Kalau kami apalah, Pak? Cuma 12 tahun masih ada angka. Masih ada peluang untuk bebas. Tetapi itu anak manusia 6 orang sekarang di penjara Cirebon, Pak Prabowo Subianto. Sedih saya, Pak. Republik ini kok dibangun seperti ini hasilnya. Pak Prabowo Subianto, setiap hari harapan saya semakin tipis. Tipis, Pak. Kok udah 9 tahun, 9 bulan begini, Pak. Seolah-olah Bapak menjadi gesek kakinya Joko Widodo. Menteri-menteri Bapak pun sisa-sisa dari Joko Widodo, limbah-limbah Joko Widodo. Bersihkan itu, Pak, terutama Kapolri itu. Ya. Harusnya Kapolri meminta maaf. Ya, Kapolri ini Listio Sigit Prabowo harusnya meminta maaf. Karena ketidakprofesionalitas dari Polresta Cirebon tidak menggunakan bukti digital forensik Polda Jabar, ekstraksi SMS yang seharusnya membebaskan mereka, dan akhirnya mereka dikurung seumur hidup. Anda manusia nggak, Listio Sigit Prabowo? Sedih saya, Pak Prabowo Subianto, sedih. Itu aja lah. Ya, kalau masalah kami, apalah, kami cuma ancaman 12 tahun saya bilang. Siap. Tapi tentu kami akan lawan. Ya. Siap, dan kami akan lawan Pak Jokowi. Anda sudah tidak lagi jadi presiden. Cukup 2 korban, Bambang Tri dan Gus Dur, korban Anda. Pengadilan sesat. Menghukum orang tetapi tidak berani menunjukkan ijazah aslinya, hanya ijazah fotokopi. Tak tahu saya dilegalisir atau tidak. Kalau kami, apalah kami, kalau dibandingkan penderitaan yang dirasakan teman kita, satu bangsa, satu tanah air, 6 orang yang sekarang mendekam, tidak ada harapan, dan civil society pun sekarang sudah mendiamkannya. Entah bagaimanalah kita rakyat Indonesia ini, kita mendiamkan sesuatu yang tidak benar. Ya, saya kecewa, Pak Prabowo Subianto. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dr. Rismon Haluan. Sebelumnya Rismon Sianipar begitu sangat sombong dan angkuh menantang Pak Joko Widodo. Dia katanya tidak takut di penjara, namun pada kenyataannya dia mengeluh dan panik karena ketakutan masuk penjara. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu. Ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution yang catatannya terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, sebenarnya ini gampang untuk disudahi oleh Pak Prabowo Subianto. Terjunkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, karena itu otoritasnya di atas dari UGM. Ya, siapa bilang UGM nggak salah? Nggak pernah salah. Itu terbukti tadi malam memalsukan dokumen loh. Satu nama dosen bisa 2 tanda tangan berbeda, gitu loh. Oleh karena itu, ya, dari latar belakang bahwa banyak juga perguruan tinggi yang memperjualbelikan ijazah, ya, kenapa enggak UGM?
Mereka bukan malaikat gitu loh. Oleh karena itu turunlah Pak Prabowo, terjunkan menteri Anda yang profesor apa itu dari ITB nanoteknologi. Ya. Terjunkan ahli-ahli UGM untuk memeriksa langsung itu. Ya. Dan kita siap ikut ya Bang Desmond ya? Iya gitu loh, itu baru fair. Terjunkan Pak Prabowo. Sudah ini apapun resiko politik yang Anda harus hadapi. Malu kita sama dunia Pak Prabowo Subianto. Kalau hanya karena ini yang sudah jelas palsu ini, anak-anak bangsa dikorbankan, kita pecah belah. Padahal jelas itu palsu. Palsu. News on TikTok from Abba Royce. Terima kasih menyimak konten Abah Royce. Dengan meninggalkan jejak, follow, like, komentar, share, salin tautan, dan menyimpan video ini supaya tidak ketinggalan konten-konten kami. Aktifkan lonceng. Semoga kalian semua sukses di TikTok. Kalau saya nanti ditahan karena laporan-laporan semacam ini, ya ditersangkakan, ya laporan-laporan semacam ini hanya apa namanya sebuah mekanisme untuk semakin membongkar boroknya hukum kita, ya. Apapun kalau sudah begini ya, kebenaran ilmiah sudah kita ungkapkan, banyak itu dicari pasal-pasal itu, ya bahkan banyak tersedia sejumlah pasal-pasal karet itu yang bisa dipakai apa namanya dipakai oleh mereka ya. Pasal karet itu memang disediakan untuk itu ya, tetapi saya tetap bangga nanti di dalam CV saya ya, saya pernah dipenjara karena memperjuangkan kebenaran ilmiah ya. Itu sebagai CV saya. Ketika saya mati pun nanti dibacakan nanti apa itu kalau orang Batak itu ya sejarahnya, obituary ya, dalam bahasa Batak apa sih dibilang itu? Mandok hata lah orang-orang kan. Tulang kami ini pernah dipenjara apa? Sebelum mati dia dipenjara karena memperjuangkan kebenaran ilmiah yang dipegang penuh. Tetapi sayangnya dia dipenjara karena laporan ormas yang katanya menghasut dia. Ya, saya bangga seperti itu ya. Bangga sekali. Akhirnya tiba putusan, tuntutannya 10 tahun. Bayangkan boy, Simon, 10 tahun itu aduh emangnya sedikit. Akhirnya kita gugat terus dalam arti membela yang maksimal, tapi tetap dihukum 6 tahun. 6 tahun. Ini kekeliruan besar. Saya banding. Waktu banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, ongkos lagi, apa lagi, 3 bulan itu kurang lebih, ya toh? Putusannya diturunkin jadi 4 tahun. Menang dong, menang dong dari segi jumlah. Saya lihat diktum-diktumnya itu. Kenapa kok dikurangi? Ternyata tidak ada pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Tidak ada. Dikesampingkan, diignore, diabaikan. Itu padahal yang tuduhan utamanya tentang ijazah palsu. Justru nggak ada. Yang ada disebut tentang ujaran kebencian dari Undang-Undang IT. Saya kritik lagi itu. Pengadilan Tinggi. Ujaran kebencian itu menurut pasal 56A KUHP itu kan untuk agama. Ya toh? Untuk agama, untuk apa? Terus di alasannya untuk sara, suku, agama, ras, antar golongan. Coba lu pakai otak, otak lu pakai. Apakah ijazah palsu soal agama? Apakah ijazah palsu soal golongan? Apakah ijazah palsu presiden itu soal ras? Tapi kenapa gue dikenain juga pasal tentang ujaran kebencian? Jahat. Begini, kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Desmond dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan, diabaikan aja. Bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian? Enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Desmond dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Desmond.